Nah, kalau pajak pusat sendiri yaitu pajak penghasilan ya, pajak pertambahan nilai PPN, pajak bumi dan bangunan kayak perkebunan, kehutanan, pertambangan ya. Nah, kalau pajak daerah sendiri ada dua, itu pajak provinsi, pajak kabupaten. Nah, ada yang namanya BUMD dan BUMN. Nah, kalau BUMN itu dia masuknya ke seluruh negara ya, berarti seluruh Indonesia lah. Nah, kalau BUMD berarti badan negara daerah ya, badan badan umum daerah. Jadi artinya segala penghasilan daerah itu untuk menggaji karyawan BUMD. Nah, ada BUMD itu kan ada SKK Migas itu termasuk BUMD ya, terus Bank Jabar juga termasuk BUMD ya. Nah, kalau kalau BRI termasuknya BUMN, kayak Telkom masuknya BUMN. Kayak apalagi yang kalian ketahui yang masuk ke BUMN? BRI Mandiri, kalau Bank Maya BUMN, terus apalagi PLN ya, PLN itu BUMN. Nah, semua orang-orang yang ada di BUMN maupun di BUMD sumber penghasilannya itu dari mana? Gajinya itu dari mana ya? Dari pajak-pajak yang kita bayar, yang dikumpulkan oleh masyarakat ya. Jadi ada namanya pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jadi pembebanannya itu kalau pajak langsung pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Kalau pajak langsung, kalau pajak tidak langsung, pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya apa? Pajak yang langsung itu PPh ya. Jadi namanya PPh. Apa itu PPh? Itu pajak langsung. Pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Nah, kalau pajak tidak langsung, pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, itu PPN. Contoh, misalkan kita kalau kita ke mall, itu pasti ada PPN, atau ke rumah makan restorannya. Itu kan pajaknya nggak langsung ke negara, tapi ditampung dulu sama sama siapa? Sama restorannya ya. Kalau kita makan tuh kan suka ada PPN 17%. Nah, berarti kan kita membayar lebih. Padahal harga misalkan harga ayamnya mah 5.000 misalkan. Karena ada PPN di rumah makannya teh. PPN 17%. Itu kan PPN-nya mahal-mahal kalau makan di mall. Ibu kalau sekali makan di mall aja misalkan padahal makanannya habis 220. Jadi PPN-nya misalkan 17%. Ya 10% aja udah 220 ditambahin berarti 22.000 ya, itu 22.000 10% aja ya. Itu 17%. Jadi kita bisa sampai bayar bayar apa pajaknya tuh gede banget ya kalau makan di restoran teh ya. Makanya suka cari cari pakai bank mega kredit tuh biar makan tuh nggak mahal ya. Ibu punya kartu kredit bank mega kalau mau makan di TSM, jadi nggak terlalu kegedean gitu ya. Kalau misalkan harga normal ya gede banget, mending makan pinggir jalan. Kita dengan PPN aja habis 300.000 udah 72%, berarti udah hampir 50.000. Itu cuman bayar pajaknya doang kan. Nah, itu artinya pajak PPN itu artinya apa? Pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Jadi lewat si ini dulu gitu, lewat si orang lain dulu. Yaitu siapa orang lainnya? Itu rumah makan itu yang menampungnya. Makanya suka ada pengusaha-pengusaha nakal yang suka nggak mau bayar pajak. Jadi akhirnya ditutup lah si perusahaan itu teh. Nah, untuk sidang di pengadilan pajak, nah, misalkan siapa yang sidang di pengadilan pajak? Jadi kan kasus tuh banyak ya di pajak itu ya, kasus-kasus pasti banyak banget. Nah, bolehkah seorang masyarakat biasa untuk bersidang di pajak? Nggak boleh. Pengacara sendiri pun nggak bisa, kecuali dia harus sekolah pajak lagi, sekolah namanya pendidikan ya, pendidikan pelatihan pajak. Jadi nanti kalau lulus dari situ, kita bisa menjadi konsultan pajak. Nah, konsultan pajak ini kalau sudah punya lisensinya ya dia bisa bersidang di pengadilan pajak. Tapi harus jadi lawyer juga gitu. Nah, tapi kalau kalian jadi konsultan pajak, boleh dari S1-nya misalkan hukum atau S1-nya ekonomi, boleh ngikutin pendidikan pelatihan hukum pajak. Cuman lebih bagus lagi kalian yang sarjana hukum langsung belajar ke latihan ke hukum pajak ya gitu. Nanti kalau kalian bisa ya kalian bisa bersidang di pengadilan pajak ya gitu. Nah, jadi itu adalah istilahnya segelumit tentang pajak ya. Kalau kita belum membayar pajak atau tidak membayar pajak, apa
masuk ke pidana, nggak Bu gitu? Masuklah ke pidana. Kan ada pasalnya itu. Makanya harus bayar pajak ya, tapi pajak apa dulu gitu kan? Apa di dalam undang-undang pajak itu kan ada pidananya, ada istilahnya perdatanya juga. Contoh misalkan kita bisa gugat yang namanya kantor pajak, misalkan ternyata dia memberikan tagihan tidak sesuai ya dengan apa yang kita bayarkan. Nah, kalau kita tidak membayar pajak penghasilan, misalkan pajak usaha atau penghasilan, ya pidana juga. Nah, coba dibuka di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Ya, jadi telah dijelaskan di dalam undang-undang tersebut, ya wajib pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang itu perpajakan dapat dikenakan sanksi pidana juga ya selain sanksi administrasi. Nah, apa itu pidananya gitu kan? Punya NPWP tapi tidak membayar punya NPWP tapi nggak bayar pajak. Nah, gimana itu hukumannya? Lantas siap. Nah, itu kita harus mempelajari. Ya, jadi kalau kita punya NPWP tapi nggak bayar, tapi kita nggak ada penghasilan, ya itu boleh. Kalau nggak ada penghasilan kita bisa buktiin 2% per bulannya ya. Dendanya gitu. Kalau kita dikenakan denda 2% per bulannya ya itu akan dihitung berakhirnya batas waktu. Nah, terus pidananya di mana? Nah, boleh dibaca undang-undangnya. Undang-undangnya tahun 2007 ya, nomor 8 tahun 2007 itu banyak banyak sekali. Jadi pidananya itu paling singkat itu ada sampai 6 tahun ya. Tergantung pasal-pasalnya mana aja. Misalkan pasal 8 Undang-Undang Pajak itu ya 2007. Misalkan SPT tahunan dalam 2 tahun. Nah, nggak bayar tuh. Kalau nggak keterlambatan bayar setor pajak. Nah, itu tergantung ancaman-ancaman hukumannya itu tergantung pasal-pasal yang dilanggarnya. Nah, itu banyak sekali di situ ya pasalnya. Jadi ada yang misalkan kalau di dalam sanksi administrasi itu misalkan tidak bayar dia tidak menyampaikan SPT ya gitu, tidak benar, tidak lengkap. Nah, untuk sanksi pidananya itu diatur di pasal 38 ya. Jadi apa aja tuh yang kalau misalkan dikenain itu tidak menyampaikan SPT. Ini pidananya kurungan paling sedikit 3 bulan, paling lama 1 tahun. Nah, terus melampirkan keterangan yang isinya benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali. Itu ancamannya berapa lama? Ancamannya cuma 3 bulan sih, paling lama 1 tahun ya. Setiap orang sengaja nggak daftarin diri untuk diberikan NPWP tidak mendapatkan usaha ya, menyalahgunakan wewenang NPWP tidak menyampaikan SPT, ini berat ya pidananya. Menolak dilakukan pemeriksaan, memperlihatkan pembukuan pencatatan atau dokumen yang palsu, dipalsu-palsuin gitu ya sama dia, ini ancamannya 6 tahun ya. Jadi banyak ragamnya pajak apa aja yang terkena pidana itu diatur di dalam aturan hukum pajak ya pada tahun 2009. Itu di ayat di pasal 39 ayat 2, seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana yang dijatuhkan. Nah, ini akan ditambahkan penjaranya jadi menjadi 6 tahun, tuntutannya menjadi 6 tahun ya kalau misalkan melakukan kesalahannya lagi. Nah, itu banyak sekali sih kalau pasal-pasalnya ada yang kurungannya misalkan cuma setahun, itu ada macam-macam. Kalau pejabat ini misalkan Alpa memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui, terus dia nggak ngomong gitu sama orang pajaknya, nggak ngaduin sama orang pajak, ini ada pajak yang dibayar tapi dia sembunyiin. Nah, ini kurungannya paling lama 1 tahun ya. Dendanya 25 juta. Nah, kalau misalkan pejabat dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban,
merahasiakan segala sesuatu, ya gitu kan, ketika dalam menjalankan undang-undang pajak. Nah gitu, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. Ini kena juga ya, jadi banyak sekali kalian boleh pelajari aja undang-undang pajak tahun 2007 ya. Jadi kalian buka aja di situ eh, undang-undang pajak ya, coba undang-undang pajak tahun berapa di situ. So, kalian harus bisa mempelajari ya undang-undang pajak. Nah, apakah kalau tidak bayar pajak bisa dipenjara nggak? Coba bisa nggak dipenjara kira-kira? Ya bisa-bisa aja ya melalui pidana penjara. Jadi sanksi pidana berakibat pada terenggutnya kebebasan wajib pajak melalui pidana penjara menurut Undang-Undang Tata Cara Perpajakan ini sudah diatur ya di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi kalau misalkan kita nih nggak nyampein SPT, SPT itu surat pemberitahuan tahunan ya, tetapi isinya tidak benar, nggak lengkap gitu, terus melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian negara. Nah, itu akan dipenjara sih sebenarnya sedikitnya 1 kali 2 kali pajak tidak kurang, maka di penjara cuma ancamannya cuma 3 bulan, paling lama 1 tahun. Terus tidak mendaftarkan diri ya NPWP itu kita akan kena istilahnya kena pidana juga, singkatnya 6 bulan ya. Jadi harus melaporkan pendapatan kita ya ke sana ke kantor pajak ya. Dibetulin gitu SPT-nya, misalkan contoh gaji ibu misalkan sekian. Nah itu ya harus sesuai, jangan diakal-akalin gitu. Siapa yang akan menangkapnya? Itu kalau ada laporan dari orang perpajakannya sendiri itu bisa melaporkan ke kepolisian. Nah itu kita bisa dipenjara ya gitu. Tapi kalau kitanya bayar ya enggak. Kalau kitanya bayar, contoh kan kayak pengusaha itu banyak sekali nggak bayar pajak, tapi kan dia nggak dipenjara. Ya nggak dipenjara, tapi karena dia bayar, tapi banyak juga yang dipenjara, yaitu orang-orang yang kasus-kasusnya itu nanti di season selanjutnya ya, kalian akan diberikan tugas sama ibu untuk mencari kasus-kasus perpajakan ya, itu di materi-materi nanti ya, kalau di akhir cerita lah itu, di akhir perjalanan kuliah, sekarang mah kan baru memulai ya. Nah nanti pajak ini memang banyak yang akan dipelajarinya ya. Jadi kalian ini nanti kalau sudah belajar hukum pajak nanti kalian harus tahu bagaimana ancaman-ancaman hukumannya kalau nggak bayar pajak. Terus kalian juga harus tahu bagaimana cara buat gugatan ya. Gugatan dalam pajak ya, dalam pajak misalkan. Nah, nanti akan bisa mengerti hal-hal itu nanti ke depannya ya. Jadi kalau lulusan sarjana hukum itu harus tahu juga tentang hukum pajak. Karena siapa tahu kalian juga mau jadi konsultan pajak. Kalau jadi konsultan pajak kalian harus pendidikan lagi ya. Diklatnya itu banyak ya, ada yang terdaftar di negara itu. Jadi bayarnya tuh kalau nggak salah berapa ya dulu tuh ya. Lupa ibu juga dulu tuh. Juga diajakin juga dulu tuh sekolah pendidikan pajak. Nah, pendidikan pajak ini jadi ini yang ada ini dari kampus pajak juga ada tuh, Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, bisa ikut itu juga ya. Cuman ini ada namanya pendidikannya. Jadi melalui pendidikan pajak ini kayak ibu juga nih bisa nih nanti jadi lawyer, terus ikut dulu pendidikan pajak gitu kan, pendidikan pajak. Nah, nanti setelah itu ibu bisa jadi konsultan pajak, nanti ibu bisa bersidang di pengadilan pajak ya. Jadi ada pengadilan khusus untuk pajak. Jadi khusus memang untuk persoalan-persoalan pajak. Nah, itu nanti kita pelajari selanjutnya ya. Kalau sekarang tentang arti hukum pajak aja dulu ya.